Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Isra wal Mi'raj itu disepakati oleh kebanyakan ulama terjadi selepas Taif dan sebelum hijrah. Selepas Taif, sebelum hijrah. Kebanyakan berpendapat sebelum hijrah kurang lebih selang 1 tahunan. Selepas Nabi bersusah di Taif, maka penduduk-penduduk langit pengen ngundang Nabi ke sana. Maka Allah pun menunaikan keinginannya orang-orang di langit, sekaligus Allah berikan anugerah pada beliau amalan yang terpenting selepas iman, yaitu amalan sholat 5 waktu. Kemudian bulannya itu bulan apa? Banyak pendapat. Imam Nawawi dalam Fatwa Nawawiyah, beliau mengatakan 27 Rabiul Akhir. 27 Rabiul Akhir. Dalam syarah Muslim, beliau berpendapat Rabiul Awal 27. Ini yang dari Imam Nawawi ada 2 qaul. Ada qaul yang ketiga dari Imam Nawawi juga. Yang qaul ketiga ini yang banyak dipakai oleh ulama di Indonesia, yaitu 27 Rajab. Ini pendapat Imam Nawawi yang dinukilkan dalam Raudhah mengikuti Imam Rafi'i. Ini yang dipakai oleh ulama-ulama Indonesia dan penanggalan-penanggalan di Indonesia. Isra itu adalah perjalanan malam, yaitu ketika Nabi sedang istirahat di Hatim, sampingnya Ka'bah yang ada lingkungannya. Di situ itu Nabi sedang istirahat di sana. Maka malaikat Jibril menjemput beliau, dinaikkan buraq. Ini kejadiannya di Hatim waktu malam, lepas Isya. Di antara pelajarannya, Nabi juga pernah nyontoi tidur di masjid beliau dengan beberapa sahabat beliau. Datang malaikat Jibril, kemudian membawa beliau. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ini riwayat yang terkuat itu. Dimulai perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka kata-kata minal Masjidil Haram menunjukkan kejadian penjemputan itu memang dari sana, permulaan kejadian itu. Al-Isra. Ini tempat kejadiannya, permulaannya. Terus itu mimpi apa terjaga? Itu yang dimufakati adalah ketika beliau
terjaga dengan jasad dan rohnya beliau. Lah apa bisa toh Pak? Orang menembus langit terus 1, 2, 3, 7 Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha. Kalau makhluk ya enggak bisa. Maka Allah mengawali surat Al-Isra wal Mi'raj, surat Israel, Bani Israel dengan mengatakan subhanalladzi maha suci Allah yang. Jadi yang berbuat itu Allah. Kalau Allah yang menciptakan segalanya sudah menghendaki, apa yang sulit? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan waktu malam. Yang menjalankan itu Allah. Maka kuasa Allah tidak bisa dihalangi oleh waktu, tidak bisa dihalangi oleh jarak. Maka sekelip saja beliau sudah sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi dengan melalui macam-macam kejadian yang luar biasa selama 1 malam itu saja. Sudah begitu panjang ceritanya, 1 malam itu aja. Beliau naik buruk. Mulai dari Mekah, naik buruknya hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Perhatikan. Naik buruknya hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu diantara artinya adalah tangga untuk menuju langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Tangga yang dilewati oleh seluruh nyawanya orang beriman. Semoga termasuk kita. Sebelum poin yang lainnya, sebelum beliau berangkat menuju Masjidil Aqsa, dada beliau dibelah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam hati beliau. Menunjukkan enggak ada air yang lebih bagus yang sesuai untuk mencuci organ dalamnya Nabi melebihi air Zam-Zam, air terbaik yang disabdakan Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ini orang tuh kalau minum Zam-Zam apa hajatnya, ketika minum itu Allah akan tunaikan. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, Jibril yang membelah atas perintah Allah, dengan diisi, dipenuhi iman dan hikmah. Ini satu pelajaran diantaranya, bahwa iman dan hikmah, yang diantara artinya hikmah itu adalah ilmu, itu adalah hakikatnya hadiah dari Allah. Allah akan memberikannya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka kita belajar ilmu agama itu tidak cukup sekedar belajar teori-teorinya, tapi kita harus minta kepada Allah biar diberi iman dan diberi ilmu yang dulu pernah diberikan kepada Nabi kita, dapat warisan dari ilmu itu, akhirnya kita dapat kelurusan, dapat hidayah sebagaimana yang diridhoi oleh Allah.